Kalau belum, ini ada restoran dekat. Oke baik, ibu sekalian kembali mengucapkan selamat malam, selamat datang di pusat rekreasi Taman Safari Indonesia. Namun, mohon perhatian dari kerjasamanya ibu sekalian, dimohon untuk wristband yang berwarna coklat Anda jangan sampai hilang ataupun juga dibuang. Itu berlaku untuk mencoba wahana-wahana permainan yang ada di Taman Safari Indonesia secara free ataupun juga gratis. Namun sebelumnya sudah siap? Sudah siap masuk kandang singa? Sudah siap? Siap ya? Punya daging lebih gak apa-apa, kasih aja ya. Oke. Oke baik, ibu sekalian kembali ucapkan selamat malam, selamat datang di pusat rekreasi Taman Safari Indonesia. Namun sebelum kita memasuki area Safari Journey, mohon perhatian dan kerjasamanya ibu sekalian. Dimohon untuk tidak berdiri, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok, dan juga bagi adik-adiknya yang masih duduk di pinggir, dimohon untuk pindah saja ke tengah. Namun saya memastikan dulu semuanya aman, gak punya penyakit riwayat penyakit jantung, aman ya? Dikarenakan selama perjalanan ada sedikit hentakan untuk keretanya, namun tetap kita berada di zona yang aman. Dan juga bagi Anda yang ingin mengabadikan momen liburannya, yang ingin ngambil foto ataupun juga video, dimohon untuk tidak menggunakan cahaya flash ya. Sudah siap semuanya? Dan juga dikarenakan cuacanya agak dingin, enaknya kalau merokok nggak boleh ya, ditahan dulu merokoknya, maupun juga rokok tembakau ya. Baik, semuanya di saat saya mengeluarkan pantun, semuanya dengan serentaknya bilang berangkat, setuju ya? Oke baik, semuanya berang-berang bawa berkat. Berangkat. Pak Heri gak? Oke, lambaikan tangannya ke sebelah kiri. Bye bye para petugas yang di sini. Aduh, saking semangatnya burung juga langsung bye bye, tangannya di atasin ya. Oke baik, ibu sekalian sudah lambaikan tangannya, dikarenakan kita akan berangkat. Tentunya kita akan menuju area Safari Journey, memerlukan membuang waktu sekitar 40 menit, 45 menit ke depan lamanya. Namun saya mau nanya dulu gerbang belakang, kelihatan gak muka hitam saya? Muka hitam saya topi hitam ibu, maaf. Masa iya tuh? Masa ya muka hitam, perasaan enggak, kata Umi juga di rumah ya. Dan dimana ibu sekalian, tentunya Taman Safari Indonesia diiringi dengan satwa-satwanya yang banyak. Saking banyaknya, saya bilangnya banyak. Saya mau nanya dulu, di sini ada yang pernah sebelumnya main ke Taman Safari? Tidak, yang depan. Udah belum? Udah. Kalau udah, coba abangnya punya pertanyaan buat dedenya. Berapa ribu satwa deh satwa di Taman Safari? Lo bang, saya main ke Taman Safari bukan untuk menghitung satwa, tetapi saya main ke Taman Safari untuk healing, betul gak? Betul ya. Jadi ibu mas sekalian, di Taman Safari Indonesia ada berkisar untuk satwanya sekitar 3.000 satwa terbagi ke dalam 300 spesies. Salah satu yang terbaru spesiesnya itu di Taman Safari apa? Ada yang tahu? Betul, Bunda ya. Bunda Pakda. Dan di mana spesies yang terbaru di Taman Safari Indonesia, satu pasang giant panda. Mungkin di sini ada yang belum lihat panda? Oke, Bapak belum ya? Bapak, saya kasih kisi-kisi deh untuk si pandanya. Panda itu lucu, warnanya hitam putih dan juga gemoy. Mungkin Bapak makin penasaran nggak Pak? Makin penasaran, Bapak cukup lihat saya dulu sama-sama gemoy Bapak ya. Jadi, ibu sekalian, sebelum lebih jauh lagi, kita akan menyusuri area safari ataupun juga menyusuri satwa-satwa yang langka yang ada di dalam. Waduh, Bapak Segurinya selamat jalan katanya. Padahal kita akan masuk kandang singa padahal ya. Baik ibu sekalian, saya akan jadi sedikit mengenai sejarah Taman Safari Indonesia dulu nih. Mungkin di sini ada yang udah lahir juga mungkin ya, kemungkinan. Kalau untuk saya sih belum. Taman Safari Indonesia dibangun pada tahun 1980. Ada yang udah lahir? Belum ya. Namun Taman Safari sudah ada.
dibangun pada tahun 1980, dulunya adalah perkebunan teh. Mamamu belum lahir, Pak. Papa udah lahir. Pada saat dulu itu luasnya hanya berkisar 50 hektar saja. Dan pada tahun 1996 Taman Safari Indonesia dibuka untuk umum. Dan pada tahun 1990 Taman Safari Indonesia diresmikan oleh Bapak Susilo Sudarman selaku Menteri Pariwisata dan juga Telekomunikasi sebagai objek wisata nasional dan lembaga konservasi. Ada suatu pepatah tak kena makan tak sayang. Ibu bapak sekalian, saya lupa memperkenalkan diri saya saking semak. Perkenalkan terlebih dahulu saya sebagai pemantan malam hari ini. Nama saya Deden Maulana. Saya tidak sendiri bersama Bapak Heri selaku driver Taman Safari Indonesia yang jos markotop ya. Tentunya ibu sekalian kita kembali ke sejarah Taman Safari Indonesia dan kita berada di kaki-kaki Gunung Gede Pangrango. Tentunya cuacanya lumayan cukup dingin ya, di Taman Safari bisa rasakan saja lumayan cukup dingin dikarenakan suhu rata-rata di Taman Safari mencapai 17 sampai 24 derajat Celcius. Dan juga ibu sekalian bagi adik-adiknya yang lucu yang cantik ya, silakan bisa dipakai jaket ataupun juga sweaternya. Namun sekali lagi dikarenakan kita akan sebentar lagi akan melihat satwa yang pertama, dimohon untuk dicek dulu untuk handphone maupun juga kamera Anda, dimohon untuk tidak menggunakan cahaya flash pada saat ngambil foto ataupun juga video. Oke baik ibu sekalian, kita akan disambut oleh satwa yang pertama, disebut juga satwa endemik dari Indonesia. Ini dia, tepatnya berada di sebelah kiri ibu bapak sekalian. Ini adalah habitat dari sun bear ataupun juga beruang madu. Untuk beruang madu adalah satwa yang memang unik. Dia itu memiliki ciri yang khusus, di bawah lehernya itu memiliki huruf V ya. Dan juga kenapa sih bang, dia kok disebut beruang madu? Apakah memang dia menghasilkan madu? Tidak, adik-adik sekalian. Jadi dia tidak menghasilkan madu, namun makanan favoritnya yaitu madu. Di habitat aslinya untuk mencari madu, terkadang dia masuk ke lubang-lubang pohon ataupun juga masuk ke bebatuan juga untuk mencari madu. Untuk menggapai madu tersebut berada di lubang menggunakan lidah. Lidahnya tersebut sudah tahan terhadap sengatan-sengatan lebah ya. Dan juga lumayan cukup panjang sekitar 30 cm. Dan juga kita lihat lagi, kita tengok ke sebelah kanan, berada di rumahnya. Nah keluar dia ya, ini adalah kapibara. Untuk kapibara ini bahasa kalau di TikTok itu mas bro ya. Kapibara berasal dari mana sih bang? Kapibara berasal dari Amerika. Dan juga dia sering dimangsa loh oleh ular anaconda maupun juga jaguar. Dan juga kita lihat sebelah kiri yang ini. Nah, ini adalah banteng Jawa, satwa endemik dari Kepulauan Jawa dan juga Bali penyebarannya. Waduh, banyak juga ya satwa endemik dari Indonesia. Ya makanya kita harus tahu mana satwa endemik, makanya kita lestarikan ya tentunya. Yang barusan itu banteng Jawa yang betina, namun ada juga loh banteng Jawa yang jantan, untuk warnanya beda. Tapi ya, ini dia banteng Jawa yang jantan. Ini adalah banteng Jawa yang jantan, tentunya untuk yang betina dengan yang jantan itu beda ya untuk warnanya. Dan juga upaya konservasinya banyak, selain mengembangbiakan, baru aja kemarin Taman Safari Indonesia telah melepasliarkan di Pangandaran ya, di Pananjung. Dan juga kita lihat sebelah kanan yang lagi tengkur, woi lagi santai kawan. Oke, itu adalah oryx dama. Untuk oryx ini berasal dari Afrika. Dan kenapa sih bang, kok dia tengkurap? Dikarenakan suhunya lumayan cukup dingin di Taman Safari, makanya dengan cara tengkurap dia menghangatkan tubuhnya. Dan kita lihat juga sebelah kiri bawah yang berada di lubang pohon. Nah ini adalah walabi ataupun juga kanguru tanah berasal dari Papua. Dan sebelah kanan yang lagi duduk sekarang, tengok lagi ke sebelah kanan yang lagi duduk, itu adalah habitat dari lama guanaco. Dan awas, hati-hati lama guanaco-nya jangan sampai dipegang ya, dikarenakan lama guanaco ini di saat dia merasa terganggu, biasanya dia akan meludah. Ludahnya cukup bau loh dan juga menyengat, sejauh bisa nyampe 2 meter dia meludahnya.
Dan juga kenapa sih bang kok bau ludahnya? Mungkin lama guanakonya jarang gosok gigi ya. Makanya adik-adik gak boleh malas kalau mau gosok gigi ya. Kalau disuruh sama bundanya ya gak boleh malas. Nanti kayak lama guanako loh. Kita lihat lagi sebelah kanan. Kita lihat tulisannya orang utan, namun belum kelihatan orang utannya. Takutnya di dalamnya kambing gimana ya? Kita lihat dulu orang utannya. Mana orang utannya? Nah, ini dia orang utannya di atas pohon. Dia lagi istirahat. Dan juga di depan juga ada loh. Nah ini orang utan dan juga ditemani oleh Kijang Mas. Sama-sama berasal dari Kalimantan. Untuk orang utan, jadi ada 3 jenis orang utan ibu bapak sekalian ya. Ada orang utan Kalimantan yaitu ini, ada orang utan Sumatera di area Demizu adanya, ada juga orang utan Tapanuli. Dan di mana untuk 3-tiganya orang utan itu satwa endemik dari Indonesia ataupun juga hanya ada di Indonesia saja. Dan juga ibu bapak sekalian, kenapa sih dia itu si orang utan ini dijuluki sebagai satwa yang terbilang cukup pintar? Dikarenakan dia DNA-nya hampir sama dengan kita, 97%. Bayangkan 3% lagi sama dengan kita ya si orang utan ini. Makanya tak heran dia dijuluki sebagai satwa salah satunya terbilang cukup pintar si orang utan ini. Dan makanannya apa sih makanan orang utan? Nasi padang itu saya. Ya betul, untuk makanan favoritnya itu pisang ya. Jadi makanan favoritnya pisang, dan dimana bukan hanya pisang saja, sebenarnya semua jenis. Kayaknya ngumpet yang di sini. Oke, sebelah kanan masih sama. Nah, ini dia. Sebelah kanannya kita bahas sebelah kanan dulu ya. Ini adalah babi rusa, satwa endemik dari Sulawesi, Indonesia. Babi rusa untuk yang jantan punya caling, yang betinanya dia tidak punya caling. Caling tersebut dipergunakan sebagai untuk memperebutkan sang betina. Dan juga sebelah kiri yang lagi tengkurap, ada yang tahu satwa apa? Rusa? Bukan. Ini bukan rusa, melainkan ini adalah lecuri. Kalau untuk rusa, tanduknya bercabang seperti ranting pohon. Itu yang jantan punya tanduk. Kalau untuk lecuri itu tanduknya tidak bercabang, melainkan tanduknya itu sedikit disorot oleh saya ya. Tanduknya dia itu hanya tunggal saja tanduknya. Dia berasal dari Afrika. Dan kita tengok dulu ke sebelah kanan sekarang. Nah, ini dia bison Eropa. Yang lagi tengkurap ini mungkin dia ya kekenyangan makan, makanya mager ya untuk bisonnya. Di dunia ini ada 2 jenis bison ibu bapak sekalian, ada bison Amerika dan juga bison Eropa. Keunikan bison-bison itu di saat memasuki musim dingin, bulunya akan semakin tebal dia itu ya. Dan juga untuk lecui, wow semakin banyak lecuinya di sini ya. Wow, makin banyak tentunya untuk lecui ini satwa yang berkelompok. Di Afrika sana pun yang memang satwanya ini itu banyak berkelompok, kelompoknya bisa mencapai 30 sampai 50 ekor. Dan juga lecui ini kecepatan larinya luar biasa, sekitar 60 km per jam, dan larinya terkadang sambil meloncat-loncat. Makanya tak heran di saat dia akan disergap, akan dimangsa oleh singa, biasanya susah ya. Dan juga sebelah kanan sekarang, ini dia satwa endemik dari Sulawesi, Indonesia, anoa. Ini anoa ataupun juga kerbau kerdil. Nah ini tentunya untuk kerbau kerdil anoa ini, jadi di habitat aslinya dia itu menurun drastis dikarenakan perburuan liar untuk diambil kulit, daging maupun juga tanduknya. Tentunya upaya konservasi yang dilakukan oleh Taman Safari itu banyak loh, seperti mengembangbiakan anoa dan juga membuat internasional steelbook keeper atau juga buku panduan kiper anoa yang dibuat oleh Ibu Sermi ya. Dan juga tepatnya berada di sebelah kanan. Ini dia yang lagi tengkurap. Ini adalah Cayman Island. Ini Cayman Island, ini adalah jerapah. Apalagi kalau untuk di film anak-anak juga banyak lah kalau untuk jiraf ya. Dari mana untuk jiraf ini teman-teman semuanya, dia dijuluki sebagai satwa darat tertinggi di dunia. Wih, tinggi bener ya jiraf ya. Berapa sih tingginya? Tingginya dia bisa mencapai 5 sampai 6 meter yang jantan. Untuk yang betina hanya 4 sampai 5 meter saja.
Dan juga ibu sekalian, Taman Safari Indonesia telah berhasil banyak mengembangbiakan si jiref ini. Di tahun 2023 saja Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan 3 sekaligus jiref ya, tetapi dalam indukan yang berbeda loh. Tepatnya di bulan Januari, yang kedua di Juni, dan juga Juli yang ketiganya. Dan juga untuk Kemang Island, nah kita membahas ini ada Letwi juga sama kayak tadi ada Kemang Island. Untuk Kemang Island ini jadi satwa yang memang berdekatan dengan jiref, begitupun Letwi. Makanya tak heran di Taman Safari Indonesia untuk Kemang Island ataupun juga Letwi, jiref dia itu berdekatan. Dan untuk Kemang Island ini makanannya rumput ya adik-adik, makanannya rumput. Dan juga bukan hanya rumput saja, tetapi ranting pohon pun ya dia makan juga oleh si Kemang Island ini ya. Dan masa kebuntingan sama seperti manusia, Kemang Island ini buat sekalian masa kebuntingannya 8 bulan masa kebuntingannya, 7 sampai 8 bulan masa kebuntingannya. Dan juga ditemani oleh kuda zebra sebelah kirinya. Nah, loh kok dia gak berantem? Enggak ya, untuk si kuda zebra ini memang di Afrika sana pun sama, berdekatan pula antara kuda zebra Kemang Island ini. Dan dimana untuk kuda zebra, satwa sama-sama dari Afrika dan memiliki warna hanya 2 warna saja, warnanya hitam dan juga putih. Dan dimana disebut juga satwa zebra ini satwa berimigrasi, disebut juga the big immigration ya untuk satwa ini. Dan dimana terkadang apa sih yang dimaksud imigrasi, yaitu berpindah-pindah tempat ya, dari tempat satu bisa mencapai puluhan juta zebra pindah tempat. Dan juga kecepatan lari si kuda zebra ini berkisar 65 km per jam. Dan di saat dia merasa terganggu, kuda zebra ini memiliki andalannya loh, serangannya itu di kaki belakangnya akan melontarkan kaki belakangnya dengan sekuat tenaga. Terkadang singa pun sampai luka ya oleh si kuda zebra ini. Dan untuk warna hitam putih tersebut dari satu zebra dengan zebra lainnya itu tidak sama, layaknya seperti sidik jari manusia. Pantas aja agak sedikit bau amis di sini ya. Ini ada linsang air yang makanannya dia itu ikan, nah pantas aja agak sedikit kecium bau amis. Ini adalah linsang, dan dimana untuk linsang ini penyebarannya di Asia termasuk Indonesia. Kalau bahasa Sundanya ini sero ibu ya, bahasa Sundanya. Untuk linsang ini makanannya dia itu ikan, tetapi seperti kepiting, kerang, jadi yang makan juga sama. Disebut juga satwa semi akuatik yang hidupnya di air maupun juga di daratan. Namun unik, yaitu pintar sekali berenang, menangkap ikan ya si linsang ini. Dan juga tempatnya berada di sebelah kanan. Kita lihat, glowing banget. Ini gak tahu pakai skincare apa nih. Ini adalah, ada yang tahu ini apa? Kuda Nil kerdil ya. Apakah bang? Apakah memang di anak kuda Nil kok kecil? Memang ada kuda Nil kerdil, namun lebih banyak ini di Afrika Barat si kuda Nil kerdil ini ya. Untuk bobotnya ya berkisar 300 sampai 360 kg saja ya. Dan juga makanannya apa sih kuda Nil ini? Tentunya untuk makanannya dia itu rumput. Di Taman Safari Indonesia bukan hanya dikasih rumputnya yang enak, yang sudah digiling, rumputnya yang bagus, dan juga dikasih makanan tambahan seperti wortel, sayurnya, ada juga dikasih pelet juga sebagai nutrisi si kuda Nil kerdil ini ataupun juga pygmy hippo ini. Ya terkadang si pygmy hippo ini pada saat dia terkena sengatan matahari, dia akan mengeluarkan bercak-bercak merah seperti darah. Namun itu bukan darah ibu sekalian, namun itu hanya keringatnya saja seperti body lotion secara alami. Ini adalah Watusi, sapi merah Afrika. Dan kenapa disebut Watusi? Dikarenakan asal muasalnya ditemukan oleh suku Tutsi, makanya disebut Watusi. Dan juga untuk makanannya rumput Watusi ini ya. Dan seperti sapi pada umumnya yang memang di Indonesia, dia bisa diperah juga untuk susunya. Dan juga kita sambut lagi satwa berikutnya, pada berada di sebelah kiri. Ada penyegar larutan cap kaki 3 yang ada badaknya. Nah ini dia badak bercula 2 berasal dari Afrika. Untuk badak ini
Ibu bapak sekalian, dia ini dijuluki sebagai satwa darat kedua terbesar di dunia setelah gajah ya. Yang ketiganya ada kuda Nil, yang keduanya yaitu badak ya. Untuk bobotnya dia bisa mencapai 2 ton ya untuk si badak ini. Dan juga dia memiliki cula. Cula tersebut dipergunakan untuk merobohkan pohon dikarenakan makanannya pucuk-pucuk daun si badak ini. Ya terkadang dia itu suka ngadain wilayah teritorialnya dengan cara dia mengumpulkan atau juga menumpuk kotorannya. Jalur safari trek ini bukan satwa bukan ya, melainkan jalur safari trek. Bagi anda nih yang gemar jalan-jalan di kemiringan kaki-kaki gunung ya, silakan bisa bergabung di program safari trek kami dengan membayar Rp150.000. Anda akan berjalan dan juga sekaligus dipandu oleh petugas-petugas Taman Safari Indonesia sejauh 3 kilo akan berjalan sambil melihat satwa-satwa secara liar dan juga bebas. Tentunya pada saat sudah sampai di area 52, Anda semua bisa bermain outbound ya. Silakan bisa bergabung di program safari trek kami. Dan juga ibu bapak sekalian, selain ada jalur safari trek, persiapan lagi kita akan lihat satwa berikutnya. Kita lihat satwanya sebelah kanan bawah. Nah ini dia, landak Jawa. Landak ini memiliki bulu yang menyerupai duri. Satu landak bisa durinya sekitar 3.000 duri dan juga makanannya umbi-umbian si landak ini ya. Dan juga sebelah kiri berada di lubang pohon yang lagi ngumpet, tetap kelihatan dong. Itu adalah habitat dari hantu, burhan ya, burung hantu. Bukan burung huntu, bukan, tapi burung hantu. Dan di mana untuk burung hantu ini? Loh, kok adeknya kayak takut abang bilang burung hantu? Adek jangan takut sama burung hantu ya. Dia tidak ada kaitannya dengan kuntilanak, pocong, genderuwo, nggak ada ya. Dikarenakan kenapa sih bang kok disebut burung hantu? Dikarenakan dia kepakan sayapnya hampir tidak terdengar layaknya seperti hantu. Dikarenakan dia memiliki jumbai ya. Di sayapnya itu ada jumbainya, dan di mana jumbai tersebut bulu yang memang halus dipergunakan sebagai peredam pada saat dia itu terbang mencari mangsa. Dan untuk penyebarannya burung hantu ini selain di Indonesia, di Asia dan juga di India pun memang ada ya penyebarannya. Dan makanannya apa sih? Makanannya ikan. Burung hantu ini kayak cacing, ikan, kayak serangga kecil ya. Itu untuk makanannya. Yang penasaran gimana sih ngelihat burung hantu pada saat mencari mangsa? Silakan bisa bergabung turnal yang aktifnya di malam hari dan juga penyebarannya di Asia ya si binturong ini. Disebut juga satwa dia itu unik. Pada saat malam hari dia mencari makan dan juga dari pohon ke pohon dia tidak loncat melainkan akan turun dulu, turun pohon akan naik lagi pohon, gitulah sifat dari binturong. Dan juga binturong ini memiliki ekor yang lumayan cukup panjang. Ekor tersebut dipergunakan sebagai kaki kelima. Kita tinggalkan sedikit demi sedikit binturong, kita disambut satwa berikutnya. Kita akan memasuki area karnivora ataupun juga satwa pemakan daging. Awas, hati-hati, tetap tenang ya. Aduh, kita sudah disambut satwa karnivora yang pertama. Kita lihat sebelah kanan. Awas, hati-hati. Ini adalah puma, berasal dari Amerika. Dia sanggup meloncat sejauh 3-4 meter. Awas, hati-hati yang belakang ya. Wow. Aduh, kainmu loncat deh. Aduh. Tenang saja ibu mas sekalian, memang dia itu sanggup meloncat sejauh 3-4 meter, namun harus lari terlebih dahulu ya, baru dia sanggup meloncat sejauh 3-4 meter. Kalau tanpa lari dia gak bisa meloncat sejauh itu ya. Oke, dan kita sambut lagi sebelah kiri bawah. Ini dia kuda zebra dan juga waterbuck ataupun juga rusa air. Sama-sama dari Afrika, dan di mana rusa air ini mengeluarkannya cairan dari tubuhnya ataupun juga minyak tersebut itu lumayan cukup bau, sehingga para peneliti di Afrika sana menggunakan waterbuck ini ataupun juga menggunakan cairan waterbuck ini untuk mengusir lalat tentunya ya. Dan juga tempatnya berada di sebelah kiri. Ada apa di sini? Ada yang kebakaran? Oh bukan, ini adalah contoh perkampungan Afrika sana. Jadi di perkampungan Afrika sana membuat api unggun di depan rumahnya untuk mengusir satwa-satwa karnivor. Seperti yang diusirnya ada hyena, anjing liar, maupun juga satwa yang diusirnya yang berada di sebelah kiri depan ibu bapak sekalian.
Nah, ini dia singa jantan Afrika. Kita lihat, ini bukan badut nih, asli real singanya ya. Ini dia singa jantan Afrika yang jantan punya surai ataupun juga rambut di bawah lehernya. Namun ngomong-ngomong, yang paling belakang, yang duduknya paling belakang mau gabung gak Pak? Mau. Mau turun di sini gabung sama singanya? Oh enggak katanya. Oke baik, ibu sekalian. Jadi gampang banget ya adik-adik untuk membedakan mana singa yang betina, mana yang jantan itu dilihat dari rambutnya. Jadi untuk yang jantan punya surai, rambut di bawah lehernya. Untuk yang betina dia tidak punya surai. Dan untuk singa berapa sih di Taman Safari Bogor ini? Ada sekitar 40 ekor. Satu ekor bisa menghabiskan daging 5-7 kg daging per harinya. Dagingnya daging sapi ya. Dan juga sebelah kiri yang tersorot oleh lampu, ini reptil yang pertama sekaligus yang terakhir. Itu habitat dari ular sanca batik. Salah satu ular tidak memiliki bisa, namun dia memiliki lilitan yang luar biasa, lumayan cukup kuat ya. Dan juga sebelah kiri, aduh saya kaget, dikira apa ya, ini dia white lion ataupun juga singa putih Afrika. Ini baru. Namun ini yang jantan, ini yang betina, dikarenakan gak ada surai ya. Nah, jadi gampang banget ya untuk membedakannya. Jadi sama, maupun singa putih maupun juga singa yang berwarna coklat, yang jantan itu punya surai. Apakah bang dia itu albino? Bukan albino, memang untuk singa putih ini memang ada, namun di habitat aslinya di Afrika sana untuk populasinya lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan singa yang berwarna coklat, dikarenakan susahnya berkamuflase ya. Dan juga uniknya singa ini yang mencari mangsa itu bukan yang jantan loh, melainkan yang betina yang mencari mangsa itu ya. Di saat mendapatkan mangsanya akan dibawa dulu ke yang jantan makan duluan, setelah itu yang disusul oleh betina dan juga anak-anaknya. Ya, itu suatu gambaran di 2025 kayaknya ya kalau manusia ya. Dan juga satwa singa ini satwa yang memang berkelompok. Dan juga satwa yang berkelompok singa ini ya, kelompoknya bisa mencari singa ngamuk, singa aduh bikin aja. Itu bukan singa ngamuk, melainkan itu adalah bangunan yang roboh. Yang belakang aman? Jantung mas yang gak aman barusan kaget sedikit ya. Oke baik, biarkan itu hanya bangunan saja. Dan disambut lagi satu berikutnya sebelah kiri yang lagi jalan-jalan, ini adalah brown bear ataupun juga beruang coklat, berasal dari Eropa, Rusia maupun juga ya dia itu penyebarannya di pinggir-pinggir sungai biasanya ya. Nah ini kalau di film anak-anak temennya Masya and the Bear ya, di film anak-anak. Dan makanan favorit itu ikan salmon. Jadi mas, apakah di Taman Safari dikasih ikan salmon? Ya dikasih juga, namun kita selingin dengan ikan mas, ikan mujair, ikan lele, dikarenakan kan dia udah punya KTP Indonesia ya. Untung aja gak pakai sambal juga jadi pecel lele ya. Dan juga tempatnya berada di sebelah kanan, agak atas sedikit, yang lagi santai, lagi memandang keretanya ya. Ngapain sih ngeliatin gua katanya ya. Ini adalah kambing gunung. Dari mana? Dari Afrika. Kambing gunung ini jadi satwa yang unik, dia bisa berjalan di kemiringan kaki-kaki gunung sekitar 45 derajat ya. Dan tentunya beda loh, untuk si kaki kambing gunung ini jadi agak sedikit lembut si kakinya ya, seperti karet, beda dengan kambing pada umumnya yang ada di Indonesia. Dan juga sebelah kiri, awas hati-hati, ini adalah striped hyena. Bisa memakan bangkai ataupun juga bisa berburu, berasal dari Afrika. Gigitannya kuat banget si hyena ini ya. Terkadang dia malas berburu tapi pengen makan dengan cara nyuri makanan dari singa. Biasanya si hyena ini ya. Dan juga masih sama sebelah kiri. Aduh, awas hati-hati. Ini adalah silorek Indonesia terakhir ataupun juga harimau Sumatera. Kecil-kecil cabai rawit. Postur tubuhnya udah maksimal gedenya, namun dia dijuluki sebagai harimau terbuas semua spesies harimau ya. Namun sangat disayangkan harimau Sumatera ini, kenapa saya tadi bilang silorek Indonesia terakhir, dikarenakan di habitat aslinya kurang dari 300 ekor. Bayangkan dia menjelang kepunahan, dia itu si harimau Sumatera ini ya. Dan juga sebelah kanan bawah, kita lihat sebelah kanan bawah,
Ini adalah habitat dari babi kutil. Babi kutil berasal dari Kepulauan Jawa, ya, termasuk ke dalam satwa endemik dari Kepulauan Jawa. Dan babi kutil ini makanannya umbi-umbian. Dan ibu mas sekalian, kembali membahas harimau Sumatera dan dimana kenapa sih kok bisa menurun drastis untuk populasi dari harimau Sumatera ini? Tentunya belah kanan. Nah, dia lagi santap malam berada di pepohonan. Ini dia macan tutul Afrika. Untuk macan tutul Afrika, keunikannya memang dia itu lebih sering ditemukannya di pepohonan. Keunikannya pada saat dia pendapatan mangsanya akan dibawa ke atas pohon meskipun mangsanya lebih berat dari postur tubuhnya. Dan Taman Safari Indonesia telah memiliki habitat outdoor satu-satunya pertama di dunia ya untuk macan tutul ini. Nah, ada juga loh macan tutul Jawa, satwa endemik dari Kepulauan Jawa. Oke baik, ibu sekalian, kita tinggalkan satwa herbivore berikutnya. Tempatnya berada di sebelah kanan, kita sudah disambut oleh rusa tutul ya. Nah, ini dia rusa tutulnya, satwa yang memang berkelompok hidupnya, yang jantan punya tanduk yang tanduknya unik seperti ranting pohon bercabang. Dan juga asal muasal Taman Safari Indonesia mendapatkan rusa tutul ini asalnya dari Istana Kepresidenan Bogor ya. Dulu itu hanya beberapa ekor saja dulu itu ya. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pergantian tahun, tentunya Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan banyak yang baru saja sih. Dan memang satwa yang berkelompok rusa itu sama ya, semua jenis rusa itu berkelompok. Dan juga ada rusa timorensis yang disebut juga satwa endemik dari Timor ya, rusa timorensis. Dan juga untuk rusa ini semakin hari semakin banyak dan masa kebuntingannya hampir sama dengan kita ya, 8 bulan, 7 sampai 8 bulan ya untuk masa kebuntingan. Dan juga banyak selain ada rusa dan juga di sini ada black buck. Untuk black buck kita lihat, tengok ke sebelah kiri agak depan, ini dia black buck. Ini bukan rusa, namun ini adalah black buck berasal India, dari India dan juga Nepal. Dia memiliki tanduk tidak bercabang, namun tanduknya unik. Dia itu tanduknya seperti spiral ya. Jadi tunggal tanduknya dan juga memiliki ciri di perutnya itu berwarna putih. Ya, si black buck ini jauh-jauh dari Nepal, gak usah ke India, gak usah ke Nepal, cukup ke Taman Safari Indonesia. Banyak ya melihat satwa-satwa yang dari luar. Dan juga untuk makanan dari black buck ini sama, rumput juga makanannya ya kan, wortel, rumput sama ya. Tak heran ya semakin ya sehat saja di Taman Safari ya. Ini dia rusa timorensis. Nah ini nih rusa timor ya, agak sedikit besar. Dan juga kita disambut oleh satwa purba, apalagi kalau bukan unta sebelah kanan. Ini dia satwa purbanya. Kenapa disebut satwa purba? Dikarenakan dia itu hidupnya itu lumayan cukup lama, beberapa juta tahun lalu ya si unta ini. Dan juga untuk unta punuk 2 ini memang jadi di dunia ada 2 jenis unta. Kita lihat di punuknya, unta punuk 2 berasal dari Australia, perbatasan Mongolia juga ya ada ya di sana, di Gurun Gobi China juga ada. Dan juga untuk unta punuk 1 berasal dari Saudi Arabia ya. Dan juga untuk unta-unta ini kenapa dia dijuluki sebagai satwa purba? Dikarenakan memiliki keunikan yang luar biasa. Dia sanggup tidak minum berminggu-minggu dia tanpa air. Kalau manusia 3 hari tanpa air lewat, pasti lewat ya, 3 hari tanpa air. Tapi kalau untuk unta dia berminggu-minggu tidak minum, oke ya, santai. Dikarenakan dia memiliki punuk. Punuk tersebut bukan berisikan air seperti Tupperware saja, bukan, namun berisikan lemak. Nah ini nih unta punuk satunya. Nah ini nih. Nah ini dari Saudi Arabia ya. Dari mana untuk punuk tersebut berisikan lemak, namanya lemak fibrosa. Dalam 1 gram lemak bisa dirubah menjadi makanannya. Dan juga untuk unta ini dia sanggup memakan kaktus. Dan satu-satunya satwa yang bisa meminum air laut tanpa ada efek samping si unta ini ya. Kuat banget ya, dan juga bisa bertahan di minus 40 derajat si unta ini ya. Wah banyak deh keunikan dari si unta ini ya. Dan kita lihat sebelah kanan, ini dia Rocky namanya ya.
Ini kuda Nil tertua dan juga terbesar di Taman Safari. Ini Rocky dan juga ini Sinta. Nah, ini adalah Sinta. Aduh, kalau Sinta ini kalau habis makan ya mager kayak gini ya. Untuk Sinta dan juga Rocky ini jadi salah satu kuda Nil memang terbilang cukup paling besar di Taman Safari dan juga untuk usianya lumayan cukup paling tua ya. Dikarenakan maksimal dari usia kuda Nil ini bisa mencapai 40 tahun ya, 30 sampai 40 tahun. Tapi biasanya lebih lama sih kalau di tempat konservasi ya. Dan ini dia Agus namanya ya. Ini Agus, ini bukan Agus Pira, tapi ya maaf ya, itu adalah Agus kuda Nilnya. Namun untuk namun untuk si kuda Nil ini, jadi dia itu makannya sama rumput juga dan dia dijuluki sebagai pembunuh manusia nomor 1 ya di Afrika sana. Dan juga sebelah kiri, ini dia kita bertemu kembali dengan Watusi ya, sapi merah Afrika. Untuk Watusi dijadikan simbol kekayaan. Kalau di suku-suku Afrika sana ya, Gresik Jawa Timur ini adalah rusa bawean. Dan juga sebelah kanan yang lagi tengkurap satu, yang lagi nyari makan juga satu, itu habitat dari tapir, untuk bahasa latinnya Tapirus indicus. Untuk makanannya, tapir ini makanannya dedaunan ya, pucuk-pucuk daun, dan dia berasal dari Sumatera ya. Kalau untuk tapir sih memang ada juga yang dari luar Indonesia, namun beda ya. Kalau kita lihat dari postur tubuh beda dan warnanya hanya hitam putih saja. Tetapi pada saat baru lahir tidak, melainkan bukan warna hitam putih, melainkan berwarna coklat saja warnanya. Setelah 1 tahun baru berubah warnanya ya. Dan juga tempatnya berada di sebelah kiri ataupun juga kanan Anda. Ini dia satwa darat terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan gajah. Nah, barusan bersuara juga gajahnya ya. Jadi, ibu bapak sekalian, untuk mengenai gajah di dunia ini ada 2 jenis gajah, gajah Afrika dan juga gajah Asia. Gajah Sumatera termasuk ke dalam gajah Asia. Dan kenapa dia dijuluki sebagai satwa darat terbesar di dunia? Dia bobotnya dia bisa mencapai 3 sampai 4 ton ya. Dan untuk gajah Afrika lebih besar lagi, bisa mencapai 4 sampai 5 ton untuk bobotnya ya. Tetapi meskipun dia memiliki bobot yang lumayan cukup berat, kalau kita perhatikan gajah pada saat dia berjalan, dia sama sekali dia tidak mengeluarkan suara. Dikarenakan kaki gajah tersebut agak sedikit lembut ya, dikarenakan ada bantalannya kayak penahan gitu seperti karet, jadi dipergunakan sebagai peredam pada saat gajah ini berjalan. Dan juga gajah ini di Taman Safari berapa sih bang? Lumayan cukup banyak ya. Gajahnya ada sekitar di Taman Safari Bogor 52 ekor gajah. 1 ekor gajah menghabiskan rumput sekitar 1 ton kurang lebih ya, 1 ekor gajah, dikarenakan setengah dari berat tubuhnya. Dan di Taman Safari Group, dikarenakan Taman Safari bukan hanya di Bogor saja, ada di Prigen, ada di Solo, ada di Bali juga, ya masih banyak lagi lainnya. Ada di Taman Safari Group, gajahnya ada sekitar 120 ekor gajah. Dan di mana upaya konservasi yang dilakukan oleh Taman Safari Indonesia mengenai gajah Sumatera tentunya tidak sedikit, yaitu banyak. Bukan hanya mengembangbiakan, dan di tahun 80 Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh Kementerian Republik Indonesia untuk mengusir satwa gajah yang liar yang konflik dengan manusia dengan cara mendatangkan beberapa ekor gajah dari Thailand, dan sama pihak Taman Safari Indonesia digiring ke hutan yang baru supaya tidak adanya konflik yang disebut Operasi Ganesha. Dan juga upaya konservasi lainnya, dan juga Taman Safari Indonesia membangun rumah sakit gajah di Uwais Gambas Lampung, dan juga membangun klinik gajah di Teso Nilo Riau. Dan sangat disayangkan gajah tersebut menjadi akhir perjalanan di kesempatan malam hari ini. Dan Anda berkunjung ke Taman Safari Indonesia, Anda tidak secara langsung Anda telah membantu pelestarian satwa-satwa langka yang ada di Taman Safari. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam saya dari Taman Safari Indonesia. Mana dong tepuk tangannya buat semuanya? Sagonya ikut singanya. Bisa dicek keluarganya, ternyata nggak ada. Oke baik ibu sekalian,
Kita sebentar lagi akan turun di depan area baby zoo dan dimohon pada saat turun dimohon tidak terburu-buru, dicek lagi barang bawahnya jangan sampai ada yang tertinggal. Di saat ada barang yang tertinggal, kami pihak Taman Safari Indonesia kami tidak bertanggung jawab. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun juga perbuatan saya yang kurang mengenakan. Mohon maaf ya bila ada tutur kata maupun juga perbuatan saya yang kurang menyenangkan. Maklum saya itu manusia bukan nabi boy. Dan silakan itu turunnya semuanya ke sebelah kanan Anda semuanya ya. Persilakan turunnya hati-hati, semuanya turunnya ke sebelah kanan Anda dan dicek lagi barang bawaannya jangan sampai ada yang tertinggal. Atas perhatiannya kami ucapkan selamat malam dan selamat berekreasi kembali. Makasih ya Mas Danur. Ya, hati-hati barang bawaannya, dicek kembali. Dompetnya, HP-nya dicek kembali, silakan. Terima kasih. Safari malam kita di Taman Safari Bogor. Kita lanjut lagi tempat lain lagi.